langsung aja kita dengarkan bersama-sama di balik layar kita bersama-sama. Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah Om Aditya Rahadian. Kepada Om Aditya, silahkan untuk memulai persempatan malam hari ini. Tepuk tangan buat Om Aditya. Pok, 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 pok. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Terima kasih Om Aji. Kebetulan Om Aji ini adalah menjabat sebagai CMO kita, CMO Linusa Token, ada Chief Marketing Officer yang nanti akan membuat rencana-rencana marketing untuk Linusa. Baik, kita akan mulai ya tentang Linusa Token itu seperti apa. Ini Linusa itu adalah singkatan dari Lintas Nusantara Sejahtera. Jadi kita ada koperasi berbasiskan kita sudah ada induk berupa koperasi, tetapi secara badan hukum sudah ada bernama Koperasi Jasa Lintas Nusantara Sejahtera, di mana salah satu yang menjadi bidang usaha adalah platform digital untuk kegiatan komersial. Oke, kita lanjutkan slide-nya, Mas Dias. Nah, ini tentang Linusa Token. Nih, apakah Linusa Token itu? Nanti kita bahas. Pembahasan kita adalah apa tujuan dari Linusa Token. Terus lanjut lagi, project dan manfaat dari Linusa Token tadi. Lanjut lagi, itu roadmap ya. Dari timnya Linusa Token itu nanti akan kita bahas juga, serta profile tim dari Linusa Token. Oke, baik, kita akan mulai dari apa itu Linusa Token. Linusa Token itu adalah kita buat sebagai token ya dari Binance Smart Chain itu pada tanggal 26 September 2021, sehingga itu masih masih fresh sekali, belum ada 1 bulan. Tadi udah dijelaskan oleh Om Aji, maksimum supply-nya adalah 100 miliar koin ya. Jadi di Binance Smart Chain kita punya maksimum supply-nya adalah 100 miliar koin. Di sini kita memakai protokolnya itu adalah free transaksi itu setiap perpindahan wallet selain dari DEV, selain dari wallet utama itu dikenakan fee transaksi 2%, dan setiap perpindahan wallet itu dikenakan burning 1%. Itu adalah protokol yang yang disiapkan kita agar transaksi lebih baik dan juga harga token itu akan semakin meningkat. Lanjut Om Dias. Nah, ini tujuan dia nih. Saat ini kita adalah pada saat adalah kita private pre-launching ya, private pre-sale. Jadi kita tujuannya adalah melakukan crowdfunding. Sebenarnya itu adalah pengumpulan dana, di mana ini dana ini dipakai untuk membiayai project gitu. Tetapi kita akhirnya juga tadi sudah kita mendengar bahwa proyek-proyeknya apa saja, tapi nanti kita akan jelaskan. Jadi ini hanya tujuan tokennya ini adalah crowdfunding, kita mengumpulkan dana untuk membiayai proyek dengan menjual Linusa Token. Nah, proyeknya akan kita develop, ya kan? Itu platformnya blockchain ya, kita platform blockchain developing project. Nanti setelah nanti dana itu terkumpul, kita akan baru proses untuk melakukan proses untuk proyeknya itu dilaksanakan. Tetapi sebenarnya kita juga sudah memulai sebenarnya. Jadi sebelum ini proyek ini dimulai, sebenarnya kita juga sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya 1 tahun yang lalu sebelum kita meluncurkan Linusa Token ini. Sebenarnya kita sudah memulai sebenarnya, tetapi proyek itu belum sempurna. Kita perlu pendanaan, makanya kita perlu memakai Linusa Token ini. Jadi proyek itu pasti akan mempunyai tujuan. Tujuannya di mana
semua membuat skalabilitas bisnis koperasi menjadi lebih baik. Jadi makin bisa meluas, semakin bisa diterima oleh kalangan milenial, bisa semakin menuju arah ke depan yang lebih baik lah, tentang murah, biaya transaksi yang murah, biaya yang cepat, biaya cepat transaksi, terus banyak lagi hal yang kita akan pakai dengan tujuan dari proyek ini. Nah, dari crowdfunding ini tadi juga kita juga bisa mengevaluasi proyek itu. Artinya proyek itu bisa dievaluasi kayaknya sekurang ini, tapi untuk tujuan yang lebih baik ya, istilahnya untuk menjadi lebih baik, jadi proyeknya mungkin akan menjadi lebih sempurna, sehingga kita juga perlu masukan dari para crowdfunding. Jadi para holder juga kita perlu untuk membuka diri, untuk kita lebih bisa menerima masukan-masukan untuk Linusa itu dan proyeknya tentang koperasi ke depannya. Ya, nah itu dengan begitu, dengan kita proyek tadi berjalan dengan baik, maka akan membuat token Linusa itu menjadi naik harganya, sehingga pasti akan menguntungkan para stakeholder yang awal dan juga nanti kalau sudah masuk market juga akan menguntungkan para stakeholdernya. Oke, dilanjutkan Mas Dias. Nah, ini step-stepnya nih. Project Linusa Token yang kita awali adalah yang pertama kita akan lakukan adalah kita membuat aplikasi Koperasi Linusa. Ya. Jadi kita membuat aplikasi dulu, tetapi sebenarnya bukan aplikasi ini hanya nanti semua menjadi anggota Koperasi Linusa, bukan, tetapi aplikasi ini akan bisa menjadi di custom untuk berbagai keperluan koperasi-koperasi di Indonesia. Gitu ya, yang kita menjadi di custom, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi di Indonesia. Ini on progress, kita sudah berjalan sekitar 50-60% kita sudah berjalan. Oke, step kedua. Nah, setelah kita membuat platformnya itu aplikasinya, maka kita perlu membuat pondasi dari Linusa blockchain-nya tadi, sehingga aplikasi koperasi tadi bisa digantungkan atau istilahnya dikonekkan ke platform ini, sehingga data-datanya yang semula memakai server nanti memakai data-data dimasukkan ke dalam blockchain, sehingga menjadi lebih aman, menjadi lebih desentral, dan menjadi lebih tidak akan diretas oleh pihak-pihak lain. Ya, ini yang kita proyek yang sangat utama adalah platform ini sebenarnya. Jadi nanti akan menjadi kemana-mana, artinya bisa kita pakai untuk keperluan lain. Oke, step ketiga. Nah, setelah nanti koperasi ini sudah, platformnya sudah, maka kita akan melakukan migrasi data ke blockchain dari pemilik koperasi yang sudah memiliki data-data dan ingin bergabung dalam platform Linusa blockchain ini, sehingga kita tidak mengintervensi koperasi tersebut, tetapi koperasi tersebut mendapatkan manfaat dari dibuatnya platform Linusa blockchain tadi. Oke, step keempat. Nah, setelah semua koperasi nanti bisa terhubung, saling berkomunikasi dalam sebuah platform, maka Linusa blockchain tadi kita akan buatkan marketplace, karena sebagian besar anggota koperasi adalah UMKM, kebanyakan adalah UMKM, sehingga kita akan membuatkan marketplace UMKM tersebut, sehingga nanti marketplace tadi bisa mendunia, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para pegiat UMKM. Step kelima. Nah, dari platform blockchain tadi bisa dikembangkan menjadi NFT project, ya, bisa ke edukasi, bisa ke yang lain-lain untuk penyimpanan dokumen-dokumen
apa penting yang tidak diduakan lah, atau NFT kan tidak bisa digandakan, hanya satu-satunya di dunia, itulah yang namanya NFT ya. Itu adalah NFT yang kita akan proses setelah project pertama adalah platform ini dulu selesai menjadi project yang utama, setelah itu baru pengembangannya adalah NFT. Oke, lanjut. Nah, inilah Koperasi Linusa Apps-nya ini, aplikasi Linusa. Ya, ini tampilan sementara yang sudah kita buat. Jadi ini tinggal masih 60% ya, kurang lebih. Sudah 60%. Banyak dulu sudah ada di Play Store, tapi kita take down dulu agar kita sempurnakan kembali. Nah, ini jadi kita akan di koperasi ini nanti ada sistem deposit, bisa sistem untuk simpanan pokok dari deposit tadi masuk ke walletnya koperasi, sehingga pengguna bisa langsung menyetorkan langsung otomatis ke simpanan pokok, ke simpanan wajib, ke investasi, ke yang lain ya, ke investasi, nanti ada catatan keuangan keluarga, bahkan nanti bisa ada pinjaman berupa pinjaman aset kripto. Jadi aset kripto tuh aset kripto. Nanti kita ini dengan token Linusa ke BNB atau Linusa ke mungkin ETH atau XLM atau yang lain gitu. Itu bisa kita proses di situ dalam satu aplikasi koperasi tadi. Oke, lanjut. Nanti bisa dipertanyakan kalau memang kurang jelas. Nah, ini adalah platform Linusa Blockchain yang menjadi step ketiga tadi. Lanjut, Mas. Nah, ini jadi Linusa itu blockchain nanti menghubungkan semua koperasi akan masuk ke dalam platform ini tanpa mengintervensi atau merubah kebijakan dari masing-masing koperasi. Jadi kita hanya menyiapkan wadah di mana wadah itu adalah terdesentral, sehingga tidak perlu yang namanya data itu disimpan ke dalam sebuah server yang sentral, sehingga nanti bisa dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau bisa dihilangkan atau dimanipulasi oleh beberapa orang. Itu untuk platform Linusa Blockchain seperti itu. Lanjut. Nah, lalu setelah semua itu kita koperasi banyak dan anggotanya banyak masuk ke dalam sistem atau ekosistemnya Linusa Blockchain tadi, kita segera membuat marketplace blockchain platform. Jadi kita marketplace seperti ya yang kita tahu seperti Tokopedia atau Shopee, tetapi basisnya adalah blockchain, sehingga kita tidak bisa mempergunakan data dari pengguna untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti penjualan data dan lain sebagainya, karena semua dalam blockchain itu sifatnya aman dan desentral, sehingga tidak mungkin kita mengambil data-data dari peserta atau peserta atau anggota-anggota dari koperasi tersebut. Ya, di mana nanti blockchain ini marketplace ini bisa melayani penjualan seperti ada produsen, nanti ada produsen, ada konsumen, ada ya penjualan macam-macam lah, seperti token listrik dan lain sebagainya ya. Itu penjualan lain-lain itu bisa dilakukan di marketplace ini, dan bahkan nanti apabila regulasi pemerintah dengan keluarnya bursa kripto Indonesia, mungkin akan terjadi penjualan atau barter dengan aset berharga berupa koin kripto. Ya, ini andaikan regulasi ini bisa ditempuh, bisa disahkan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin nanti marketplace ini akan barter sifatnya, bukan jual beli tapi barter dengan aset kripto, dengan barang gitu. Lanjutkan. Nah, ini juga platform blockchain tadi bisa digunakan juga untuk edukasi, untuk sebagai penyimpan data-data
edukasi. Contoh, eee, apa namanya, kegiatan sekolah, itu semua memakai aplikasi yang sifatnya memakai teknologi blockchain. Sehingga memudahkan, semua itu, berjalan, komunikasi antara guru, murid, dan orang tua itu akan lebih baik, sehingga akan apa ya, lebih meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan juga nanti bisa dilibatkan dengan NFT sehingga ijazah, sertifikat pelatihan, atau apapun bisa kita buatkan di dalam blockchain tersebut NFT-nya sehingga digitalisasinya menjadi full. Sehingga kita mengurangi semua budget yang ada saat-saat ini seperti cashless, distribusi yang berkurang, media penyimpanan dan lain sebagainya akan lebih, efisien dan efektif. Itu tentang ini. Lanjut. Nah, lanjut kita ke timeline, Linux token ya. Ini adalah roadmap. Kita saat ini ada di kuartal 4 2021, pada saat ini kita sudah melakukan pembuatan web, penjualan private sale dan lain sebagainya gitu ya. Kita sudah memulai juga untuk persiapan CMC, logo dan lain sebagainya. Kita sudah progresnya saat ini sudah berjalan sehingga kita sudah mulai private sale lewat IDO di CoinTools dan juga kita sudah bisa pembelian Linusa atau menjualan Linusa dengan PancakeSwap. Kita sudah kita sudah siapkan itu sehingga apapun yang dibeli dengan BNB itu hasil pembelian BNB-nya itu kita taruh di liquidity pool di PancakeSwap sehingga kapan mau dijual kembali silahkan, tetapi pada saat ini karena belum ada kenaikan harga, ya pasti kalau dijual kembali sekarang pasti rugi. Tetapi pada saatnya nanti, pada saat ini sudah bergerak, otomatis penjualan akan lebih baik dan apa namanya, koin akan lebih naik ya, lebih tinggi gitu apabila proyeknya juga dieksekusi dengan baik. Terus lanjut kita ke kuartal yang pertama 2022 tahun depan. Nah, kita saat ini kita yang sudah melakukan adalah aplikasi koperasi tadi, kita kembangkan lagi karena tadi baru 60%, kita akan lebih custom lagi sehingga ini harus dikerjakan secara simultan sehingga proyek ini tentang koperasi tetap bisa berjalan. Jadi kita akan pengembangan aplikasi ini ya yang 60% kita akan lanjutin ke sampai 100% sehingga bisa digunakan terlebih dahulu walaupun secara digunakan secara sentralisasi dulu dengan memakai server. Itu kita market test dari aplikasi ini dulu. Setelah itu kita nyambung ke kuartal kedua 2022 yaitu pengembangan komunitas. Jadi kita di sini sudah ada komunitas yang kita kembangkan yaitu komunitas koperasi di mana kita harus edukasi di situ sehingga pemakaian atau transaksi jual beli dengan memakai token itu menjadi lebih banyak sehingga token Linusa ini akan semakin naik karena tentu nanti adopternya akan semakin banyak gitu karena kita memproses proyek-proyek ini harus sesuai dengan timeline kita ini sehingga akan lebih dipercaya. Terus kuartal ketiga 2022 masih kuartal ketiga ya. Ini mulai setelah kita selesai tentang di CMC tadi yang pendaftaran, saya rasa 6 bulan rasanya sudah kita terdaftar di CMC. Semoga seperti itu. Nanti di kuartal 3 2022 kita mulai untuk pendaftaran untuk beberapa market kripto. Jadi kita mulai ikut listing ke market kripto mungkin di market dunia, di global atau di
Indonesia. Kita coba listing itu. Lalu lanjut ke kuartal 4 terakhir 2022. Nah, ini baru kita setelah masuk ke market ini, market kripto, baru kita mulai untuk pengembangan marketplace. Ya, pengembangan marketplace yang untuk komunitas koperasi tadi kita baru mulai kembangkan di tahun depan. Terus lanjut kuartal 1 2023. Nah, setelah kita membuat pengembangan marketplace tadi, maka mulai kita juga mulai membuka diri dengan kerjasama dengan eksternal sehingga nanti masuk produsen-produsen besar sehingga bisa masuk ke dalam sistem marketplace kita sehingga semua yang kita perlukan dalam sebuah marketplace menjadi lebih murah dan lebih terjangkau sehingga memudahkan dari para anggota koperasi ini untuk bertransaksi. Itu kira-kira Linusa token timeline-nya. Untuk Linusa token timnya ini saya Aditya Rahadian, sementara ini sama teman-teman ditunjuk sebagai CEO gitu ya. Terus lanjut teman saya Om Wahyu Effendi, ini kita tunjuk sebagai COO atau Chief Operating Officer. Sedangkan yang Dias Permana ini yang mengutak-utak tentang mengutak-atik sistem penjualan, sistem web dan lain sebagainya. Maka ini beliau kita tunjuk sebagai Chief Technology Officer, CTO. Nah, yang ada Om Aji juga yang tadi sempat menjadi host, kita tunjuk sebagai CMO, Chief Marketing Officer. Ada juga ini Om Aris Mantoro. Beliau ini adalah Project Manager. Jadi kita setiap project nanti tentang koperasi, tentang hubungan dengan koperasi nanti beliau yang akan menghandle. Terus yang terakhir tim kita Om Dimas Panca, mungkin nggak asing buat teman-teman. Ini menjadi community manager. Jadi nanti yang berurusan dengan komunitas di token ini itu nanti akan dihandle oleh Om Dimas. Dan masih banyak tim sebenarnya yang tidak dicantumkan di sini. Banyak ada teman-teman dari Bogor, teman-teman dari Jakarta, juga dari Jogja ada beberapa juga yang mendukung kita gitu. Jadi inilah Linusa Token Team, bahwa proyek ini bukan proyek kita semata, tetapi ini proyek semua yang menjadi holder. Jadi bisa saling mengingatkan sehingga tujuan bersama bisa kita raih bersama-sama. Itu kira-kira yang menjadi pemaparan saya tentang Linusa. Barangkali nanti ada ditanyakan, silahkan mengangkat tangan nanti biar moderator atau host yang mengatur untuk pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa Om Aditya sudah menjelaskan dengan sangat detail, menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Kita berharap semoga proyeknya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sekali lagi ini adalah proyek kita bersama-sama untuk kebermanfaatan kita bersama-sama, gitu ya. Baik, sahabat semua, teman-teman semua holder Linusa Token pada kesempatan malam ini, silahkan yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin disampaikan pada Om Aditya, silakan untuk bisa mengangkat tangan atau langsung bisa izin untuk bisa berbicara. Silakan, kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Akram ya. Selamat malam Om Dep. Ya, selamat malam Pak Akram. Silakan Pak Akram. Halo. Ini saya mau bertanya nih Om.
ceritakan tentang satu atau dua hal tentang Linuxa. Ini apakah TW atau Trasval tempat yang bagus untuk membuat akun atau memulai perdagangan gitu, Om? Halo, sepertinya terputus Suaranya tadi. Ya, suaranya terputus-putus ya. diulang Om, suaranya terputus-putus. Bisa diulang, Pak Akram? Tadi suaranya terputus-putus. Lanjutkan dulu yang lain, mungkin Boleh. sinyal kali ya. Iya, bisa jadi sinyal gitu ya. Mungkin silakan yang lain bisa, atau ada yang pengen ditanyakan sama Om Adit. Boleh langsung. Saya boleh bertanya? Boleh Mang. Silakan Mang Didin. Oke. Apa sih yang menjadi menjadi semangat, begitu semangatnya Om Adit dan tim untuk Linuxa ini bisa berkembang di Indonesia? Itu aja Om, silakan. Oke, luar biasa pertanyaannya langsung. Apa sih yang membuat semangat Om Adit dan tim ini sehingga sangat positif untuk bisa berkembang Linuxa ini di Indonesia? Silakan Om Adit, bisa langsung dijawab. Wah, ini pertanyaan super sekali. Kenapa kok begitu bersemangat ya? Sebenarnya apapun yang kita kerjakan apabila itu bermanfaat bagi orang banyak dan bermanfaat bagi kehidupan ke depan ya, merubah pola kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Itu yang menjadi semangatnya gitu ya. Jadi apabila kita tuh seolah-olah bisa nantinya akan menjadi lebih nyaman, menjadi lebih efektif, itu rasanya buat kepuasan tersendiri buat kita sendiri tuh, buat kita itu yang menciptakan proyek ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Sebenarnya itu Mang Din. Jadi kenapa kok kita ini seolah-olah terlalu ya, itu kenapa blockchain ini masih mungkin banyak yang belum paham. Blockchain ini sesuatu hal yang sangat baru, tetapi sebenarnya ini sangat unik dan sangat bermanfaat karena kalau dibayangkan selama ini bertahun-tahun kita selalu selalu ada dalam posisi semua tersentral dalam satu titik ya, entah keuangan, entah data, entah apapun tersentral dalam satu titik ya. Contoh kalau data kita masuk ke server ya, sehingga pernah kemarin terjadi suatu hal yang unik ya, perusahaan sebesar Facebook, WhatsApp, Instagram down dalam berapa jam atau berapa hari, yang dimana ini faktor downnya ini karena seorang anak kecil berusia 13 tahun dari Cina yang menghack server dari Facebook. Ini seolah-olah menjadi hal yang buat saya absurd ya. Sekelas Facebook kok bisa dos oleh seorang anak kecil. Ini artinya
betapa lemahnya sistem keamanan buat bagi yang perusahaan yang masih dalam memakai data center sentral. Bagaimana yang sekelas Facebook aja bisa jebol, bagaimana dengan bank? Artinya ini semua tidak aman gitu loh. Artinya kalau mulai nanti orang-orang yang mulai bermain di area ini semakin besar, orang yang bermain ke area cybercrime semakin besar, bukan tidak mungkin data bank itu kan diacak-acak ya loh. Nah ini yang menjadi semangat kita, menjadi semangat para tim Linusa ini untuk merubah gitu. Dimana efisiensi semuanya itu akan menjadi lebih murah, menjadi lebih cepat, menjadi lebih luas secara ini ya, secara apa pemakaian itu dengan teknologi blockchain gitu. Ini yang menjadi semangat saya, Mang Didin. Kira-kira ini menjawab. Terima kasih, Mang Didin. Oke, Dapat koin. terima kasih, terima kasih. Oke, luar biasa. Ini Bang Didi ini dapat berapa juta koin ini Om Adit ini kira-kira Om Adit? Dicatat, namanya dicatat. Ya intinya yang menjadikan semangat memang benar kebermanfaatan gitu ya. Kalau sesuatu itu bisa bermanfaat, bisa menjadi keberkahan, kebahagiaan, yang pasti harapannya memang ini bisa berjalan dengan baik ya. Kalau bisa lebih mudah, kenapa harus dipersulit gitu. Makanya harapannya bisa memudahkan sesuatu yang susah dan rumit menjadi sesuatu yang lebih mudah dan tadi sekali lagi itu kebermanfaatan lah ya. Dan pembuat ide ini ya pasti punya kebanggaan tersendiri karena idenya bisa dipakai di seluruh dunia dan ini menjadikan ya ladang pahala khusus lah untuk CEO kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan teman-teman yang pengen bertanya lagi, sudah siapkan koin khusus gitu ya. Silakan. Maaf Om, tadi sinyalnya putus-putus ini. Oke, siap. Ya Om, ini pertanyaan saya nih ya. Ini ceritakan satu atau dua hal tentang token Linusa. Apakah TW tempat bagus untuk membuat akun dan memulai perdagangan? Ya sementara kita beli kan disimpannya itu di TW gitu Om. Ya terima kasih. Oke, silakan Om Adit, itu bisa langsung dijawab. Trust Wallet, MetaMask atau yang lain ya, mungkin I'm Token itu semua adalah metode-metode penyimpanan aset kripto ya. Jadi itu secara aplikasi. Walaupun ada yang secara hardware yang lebih aman juga memakai dongle ada. Tapi saat ini yang memang dianggap aman masih memakai decentral exchange ya, seperti Trust Wallet, MetaMask gitu ya, M Token, ada beberapa lagi yang SafePal dan sebagainya itu adalah beberapa wallet digital yang sifatnya sentralisasi, sifatnya kita sendiri yang pegang kunci, bukan orang lain yang pegang kunci. Seperti Indodax kan orang lain, gitu hilang ya kita tetap hilang. Tetapi kalau seperti Trust Wallet itu apa namanya, kita sendiri yang pegang kunci karena kita yang ada seed phrase yang kita sendiri yang tahu. Gitu kira-kira Om Akram. Baik, terima kasih Om Dep penjelasannya. Ya. Ya, semoga Om Akram bisa memahami untuk itu ya. Baik, silakan yang lain. Itu Om FX, itu mau FX. bicara tadi. Ya. Oke, silakan Om FX. Halo, Mas Dian, udah pernah kenal saya. Suara, mungkin agak diperjelas. Halo. Ya, bagus. Halo, udah dengar belum? Jelas. Mas Dian ini pernah kenal saya, teman lama. Ya. Mau nanya, itu jaringan ekosistemnya pakai jaringan apa ya? Kalau boleh tahu di Indonesia. Oke, Om Adit, jaringan ekosistemnya menggunakan jaringan apa? Silakan Om Adit.
Oke, Om Eko, ini tetangga saya di kampung ini, teman kecil. Kebetulan teman kecil saya di kampung Gedong Kuning, Yogyakarta. Eh, ekosistem Linusa ini memakai Binance Smart Chain. Jadi dia adalah token di dalam Binance Smart Chain, BSC. Itu ekosistemnya pakai BSC. Gitu. Barangkali menjawab atau kurang jelas mungkin. Halo, Mas FX, mungkin ada pertanyaan balik lagi. BSC Smart Chain. Ya, 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 paham. Berarti nanti kalau seandainya kita mau beli koin langsung di BSC langsung dapat ya, mudah dong. Beli koin nanti bisa lewat web atau kalau mau lewat Trust Wallet nanti lewat PancakeSwap bisa beli di situ gitu. Jadi lewat PancakeSwap siwatnya di Ya, swap ya, ya. ya dari BNB atau dari BSC atau dari koin-koin lain yang terdaftar di dalam Trust Wallet itu bisa di swap ke Linusa gitu. Oke. Ngomong-ngomong kalau boleh tanya, ini ide pertama kali dari siapa ini? Di antara tim-timnya ini, kalau boleh tahu. Luar biasa ini. Koperasi Indonesia jadi terkenal nanti di dunia. Bareng-bareng sih kita ngobrolin ini gitu sebenarnya bareng-bareng sehingga apa namanya kita ya tercetuslah ide ya bareng-bareng kita jalanin pakai ini ya gitu aja. Ya, Oke. oke, siap. Yang pasti Nanti karena ini bicara tentang kripto ya, saya kira Om Adit punya andil cukup besar ya untuk bisa mengembangkan soal nanti di kehidupan yang lebih baik di mendatang lagi. Oke, mungkin ada yang lain silahkan yang ingin bertanya. Ini suara saya agak kecil ini menghadapi di sini, oke? Halo, ada? Apanya masih malu-malu nih. Malu-malu sepertinya ini ya. Oke. Kalau malu-malu mungkin hal yang paling sederhana gitu. Om Adit, kenapa sih harus milih koperasi gitu Om? Kenapa nggak jalan tol atau apa gitu? Mungkin Om Adit bisa jelasin dikit gitu. Ini ya unik. Sebenarnya koperasi ini sudah ada sejak Bung Hatta ya. Sebenarnya Bung Hatta mencanangkan tentang koperasi ini bahwa koperasi ini adalah bentuk usaha rakyat atau sistem perekonomian original dari bangsa Indonesia yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari kita untuk kita dan oleh kita itu ya. Jadi ini unik sebenarnya kenapa koperasi. Sebenarnya bisa saja kalau kita tuh bermain areanya bukan koperasi, sebenarnya bisa. Tetapi dalam hal itu kalau kita tidak memakai koperasi istilahnya kan keuntungan untuk kita semua sendiri. Sedangkan kalau andekan memakai koperasi ada SHU, ada sistem sharing dengan berbagai anggota, dengan apa namanya dan itu cukup dan koperasi ini kan sifatnya ada hierarki dan diakui oleh negara ya. Jadi sehingga ini pasti menurut saya kalau ada semacam revolusi untuk menggerakkan koperasi menjadi lebih baik, otomatis akan diapresiasi negara menurut saya. Jadi ya kita maunya koperasi ini lebih bisa digital, bisa lebih berkembang, bisa lebih diminati ke masyarakat daripada mereka ke BPR dan atau ke lembaga-lembaga lain yang sifatnya malah hanya keuntungan untuk perusahaan. Sedangkan kalau andaikan di koperasi ini sifatnya keuntungan kan nanti akan kembali kepada para anggota apabila keuntungan dari koperasi semakin meningkat. Itu sih sebenarnya yang ide apa namanya ide kita awalnya seperti itu. Kenapa koperasi bukan hal lain gitu.
Oke, siap Om Adit, terima kasih. Mungkin yang lainnya silakan. Atau mungkin bisa dari, oke, ada ini ya, Pak Ab Halo, dari Riau, silakan. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya ini mau tanya mau tanya ke Om Adit. Itu token Linusa itu kenapa LP-nya itu tidak di-lock? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh Linusa token untuk bisa listing di CMC? Nah, itu aja Om. Terima kasih. Oke, siap. Silakan Om Adit. Wah, ini mantap. Apa namanya? Kenapa liquidity pool kita tidak di lock, ya kan? Pertama, karena itu nilainya masih terlalu kecil sehingga kita bisa akan tambah terus selama ada penjualan kita tambah, penjualan kita tambah. Itu sebenarnya ini karena ini bukan sifatnya itu bukan sebagai kita pertaruhan ya, karena kita memakai masih dana itu untuk project. Kalau andekan itu di lock 100%, otomatis kan kita project tidak jalan. Itu sebenarnya itu alasannya. Jadi kenapa kok kita tidak lock? Karena itu. Karena kita belum mencapai soft cap sebenarnya. Kalau sudah mencapai soft cap-nya secara ini ya sekitar 500 BNB, mungkin yang kedepannya yang ke atasnya akan kita lock ya. Tetapi pada saat ini kalau andaikan kita lock, artinya kita nggak punya modal untuk menggerakkan project. Nah ini yang menjadi nanti project itu tidak berjalan, hanya sifatnya jual beli koin, tetapi secara project tidak berjalan gitu. Terus tadi untuk meraih ke CMC, yang pertama sebenarnya kita bagaimana kita harus diakui dulu oleh BSC, oleh Binance Smart Chain secara white paper, secara roadmap, secara sosmed, secara project, dan itu kita harus diakui dulu. Nah itu kita dengan update-nya aja kita mesti harus melengkapi semua itu agar bisa menampilkan logo. Itu aja banyak banyak koin-koin yang sampai saat ini udah banyak holdernya, tetapi logonya belum ada. Nah, ini kita menempuh yang malah justru kita yang harus siapkan dulu biar lebih terpercaya dengan adanya logo, dengan minimal itu white paper kita diterima, projectnya, webnya kita diterima, kontennya dalam web itu, sehingga tidak dispute secara info kepada para calon holder, itu yang paling kita ini kan. Sehingga nanti setelah kita masuk ke dalam BSC-nya kita bisa terupdate logo, otomatis kita tinggal mencari holder saja gitu, tinggal mencari holder untuk masuk ke SMC. Kalau nggak salah 2.500 holder tuh sudah cukup bisa masuk ke SMC asal dari pihak BSC-nya sudah mengapprove apa yang menjadi secara sosmed, secara apa namanya tadi tim website roadmap projectnya disetujui oleh BSC. Itu yang saya bisa jawab ya Om Ambari. Barangkali ini kita juga butuh masukan nih, mungkin apakah mungkin bisa mempercepat CMC seperti apa gitu loh Om Ambari. Silahkan, terima kasih. Oke, mantap jiwa Om Adit. Sudah jelas, sudah paten. Kalau masalah langkah cepat itu ya mungkin tim dev lah nanti yang itulah gimana caranya supaya bisa langsung listing di CMC atau kayak mana itu kan. Dah mantap Om Adit. Lanjut Om Adit, gas. Siap, thank you Bari. Oke, terima kasih Om Adit dan tim dev. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Izin Om. Halo. Silakan Pak Haji. Pak Haji Jun, silakan. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum. Mohon maaf saya agak terlambat tadi. Kemarin itu sempat Om Adit ya. Terus
Silakan Pak Haji. Yang halo, ada ya? Ada ngomong Ada apa aja suara nih? ada. Oh, tadi nggak kedengeran Pak Haji. Gini, kemarin pernah saya lihat di grup itu ya, Om Adit atau siapa yang share salah satu token yang memang proyeknya hampir mirip sama gitu ya, hampir mirip sama dengan Nusa, yaitu basicnya adalah koperasi seperti itu. Nah tentu ini juga jadi bahan buat kita gitu, agar token kita lebih dari yang itu yang ada gitu. Kira-kira kiat dan strategi apa yang memang kalau seandainya ada token lain yang memang sama gitu ya, project-projectnya dengan token yang digagas oleh Om Adit. Nah, tentu kita harus punya nilai lebih begitu. Terima kasih Om. Ya, 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 Om Haji. Jadi memang kemarin sempat kaget juga waktu perjalanan pulang dari Sumedang ke apa namanya ke Jogja. Kita sempat mampir di rest area terus buka-buka apa namanya dari grup kripto Om Arzano Kripto ada pemberitaan bahwa ada salah satu ya dev lah dari Indonesia membuat project berupa koperasi. Nah, saya sempat pelajari juga webnya, sempat pelajari juga seperti apanya. Ternyata ini tokennya belum dibuat, Om Haji. Jadi masih baru webnya yang dibuat, tapi sudah publikasi ke media-media. Jadi agak lucu. Jadi tokennya belum dibuat, roadmapnya belum dibuat, tapi sudah publikasi ke media. Ya nggak masalah sih menurut saya. Tetapi ada sedikit perbedaan di sini bahwa ini perusahaan dev ini tidak membuat platform digital, tetapi membuat super aplikasi. Jadi semua semua konten dalam koperasi, semua dalam marketplace, bahkan sampai messenger, sampai media sosial itu masuk dalam satu aplikasi gitu. Nah, ini ya saya kritisi sebenarnya sedikit cukup aneh karena menjadi super apps itu membutuhkan resource yang cukup besar ya, cukup besar. Artinya ini tantangannya menjadi lebih besar. Artinya kalau menurut saya kita mempunyai tantangan yang lebih bisa terjangkau ya. Karena platform juga di blockchain sudah banyak, tinggal template yang sudah kita bisa, bahkan kita bisa bekerja sama dengan blockchain dari Indonesia lain yang bisa kita ajak kerjasama dengan proyek koperasi ini. Juga hal-hal lain gitu, daripada membuat suatu hal yang baru 100% itu akan satu waktunya akan cukup lama dan sehingga secara roadmap bisa mundur gitu ya. Jadi hati-hati sih, saya cuma mengkritisi itu aja dari token itu. Apabila nanti bisa aman sih kita bisa menanyakan sebenarnya tentang token itu gitu. Gitu Om Haji kira-kira. Terima kasih. Ya Om, makasih. Gitu. Mudah-mudahan kita yang terbaik Om. Waalaikumsalam. Boleh nanya? Silakan Om Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak banyak yang ingin saya tanyakan Om. Yang pertama, ini saya mau bertanya terkait apakah keuntungan bagi para holder yang memang tahu lebih awal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah reward ataupun bonus atau semacamnya lah bagi para holder yang memang tidak yang memang benar-benar holder gitu ya. Terus yang ketiga, nah terkait koperasi ketika proyeknya memang proyek realnya situ sudah berjalan. Nah, saya mewakili para teman-teman aja ini. Tolong dijelaskan terkait simpan pinjam
kan pasti ada menyimpan, ada meminjam. Nah, untuk pinjaman itu kemudahannya itu seperti apa sih Om gitu? Mungkin banyak teman-teman juga yang ingin tahu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Jena mau pinjam ya? Berapa pasti itu mah? Ini mana hostnya ya? Lari. Saya tadi pertanyaannya banyak banget. Saya mesti ini jadi yang saya tangkap tadi reward ya, reward. Nah, ini sedang kita usahakan untuk 50% dari total supply ini kita bisa staking, tetapi memang ini perlu suatu coding yang cukup lumayan ya, lumayan rumit. Atau kita juga bisa nanti mungkin kita kita masukkan ke Pancake ya, ke Pancake Swap, apakah bisa untuk farming atau staking di sana. Itu dari yang awal. Terus tentang simpan pinjam nanti, sebenarnya koperasi kita ini koperasi yang Linusa sendiri adalah koperasi jasa sebenarnya. Jadi tidak bisa untuk simpan pinjam, tetapi simpan pinjam itu istilahnya nanti dengan aset kripto. Artinya Linusa itu sebagai yang yang dijaminkan adalah aset Linusanya. Aset Linusanya nanti sesuai dengan market, dan itu nanti di pairing dengan contoh pairingnya dengan koin lain ya. Contoh sekarang yang sudah ada Linusa dengan BNB, ya kan? Artinya Linusa katakanlah 1.200.000 Linusa, mungkin sekarang pairingnya menjadi 1 BNB, ya kan? Pada saat itu sifatnya dijaminkan atau dipinjam atau untuk meminjam itu tanpa itu hilang, artinya Linusa dijaminkan tetapi dapatnya mungkin 0,8 BNB gitu ya, tetapi Linusanya tidak dijual gitu. Nah, ini artinya nanti menjadi semacam kayak simpan pinjam atau simpan ya, terlebihnya sebenarnya pinjam ya sebenarnya ya. Kalau simpan mah otomatis dapat di holder semua gitu ya, jadi holder semua. Tapi kalau pinjam itu dengan mekanisme seperti itu tadi Om Zainal. Terus apa lagi tadi yang terlewat ya? Mungkin seperti ini kali ya Om Adit ya. Kita pinjam ke Linusa, tapi dengan jaminan token Linusa gitu. Di saat kita mau mengembalikan uang yang kita pinjam, koin yang udah dijaminkan itu baru kita bisa ambil lagi, seperti itu kali ya Om Adit. Iya Om, seperti itu Om. Tapi gini Om Adit, tapi tetap ada kewajiban bagi si peminjam untuk misalnya bayar bulanan gitu. Apakah hanya diganti dengan aset dia yang disita untuk sementara waktu? Dan bagaimana kalau seandainya ini sharing ya, si yang peminjam itu tidak mau membayar atau semacamnya? Iya, kalau kan itu nanti tidak ada sistem, bisa nanti sistemnya itu dibikin cicilan bisa, atau dibuat sistemnya itu kontrak, istilahnya itu kontrak pinjam 3 bulan, nanti bayar sesuai itu, jadi dibayarkan 0,8 nanti atau 0,9 nanti bayarnya 1 gitu loh Om. Jadi sebenarnya tapi kalaupun nggak membayar ya sudah, tidak membayar Linusanya nggak masalah, karena nanti aset Linusanya yang akan kita jual gitu setelah ini masa jangka tenggangnya itu terlampaui, ya aset Linusanya kita jual gitu. Nah, ini perlu sebuah upaya agar aset Linusa ini koinnya akan selalu terus-menerus menjadi lebih akan naik ya. Tapi kalau andaikan Linusa turun ya pasti nggak akan dibayar gitu kan. Linusa turun nggak akan dibayar oleh si peminjam, karena ngapain ngebeli, pengennya ya udah beli lagi aja dapat segitu kan begitu. Tetapi kalau pada saat Linusanya harganya naik 20% atau 30%, rasa-rasanya sih pasti akan diambil kembali gitu. Sedangkan ini jadi gini, kalau andaikan suatu banyak yang sifatnya itu di hold karena suatu simpan pinjam, artinya
ini kan akan menarik aset poin di dalam market akan ketarik untuk di hold sebagai jaminan. Otomatis ini akan mengurangi supply di dalam market. Ya otomatis kita mudah untuk mengolah agar harga itu akan naik gitu, Om Zainal. Kira-kira begitu, Om. Benar. Berarti ketika supply itu semakin habis karena banyaknya yang hold, otomatis harga akan naik dan kemungkinan ya orang nggak akan mau dong, dia juga pasti dia akan menebus kembali itu koinnya yang sudah dijaminkan kepada Koperasi Linusa itu. Terus Om Adit, ya saya paham berarti udah ke situ Om Adit, makasih. Terus yang tadi pertanyaan pertama yang kelewat terkait apa sih keuntungan bagi para holder yang mengetahui lebih awal itu loh Om Adit. Ya, kalau holder yang mengetahui lebih awal otomatis dapat harga private pre-sale ini yang paling murah kan. Dengan satu BNB 1.200 1.200.000 koin Linusa. Karena kita secara bertahap dengan seiringnya waktu, contoh kita sudah 3 bulan sudah mencapai CMC, otomatis kan akan kita naikkan rasionya antara BNB dengan Linusanya gitu. Ya gitu. Jadi kita sekarang berburu dengan waktu saja, Om. Jadi kita juga mengerjakan sungguh-sungguh Linusa ini. Jadi kita akan kejar ke CMC secepat mungkin. Sehingga ya otomatis kalau sudah masuk ke CMC otomatis derajat dari koin tersebut akan naik kan, pasti itu. Karena jelas white papernya sudah diterima dan lain sebagainya, persyaratan untuk menjadi koin yang diakui untuk masuk ke market itu sudah diterima gitu kalau CMC, otomatis itu derajatnya koin akan naik. Gitu Om, kira-kira Om. Terima kasih Om. Ini yang terakhir ya Om Adit, yang terakhir tambahan aja. Berarti kan kalau target untuk ke CMC, sedangkan CMC itu kan target 2.500 holder minimal ya. Nah, untuk mencapai 2.500 holder, otomatis kan kita harus promosi ya. Nah, ini masukan aja kalau bisa untuk Twitter, YouTube atau semacamnya itu lebih diperbanyak lagi Om ya. Jadi lebih paling enggak setiap hari itu ada informasi, video atau semacamnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih masukannya Om Zainal. Ini on progress kita untuk Twitter, untuk Instagram, untuk YouTube, untuk Facebook itu timnya sudah ada saat ini, siap untuk memproses untuk publikasi. Bahkan nanti mudah-mudahan minggu depan kita juga sudah mulai publikasi di media sosial, media online ya. Mudah-mudahan kita ini mempercepat holder dari Linusa Token gitu Om Zainal. Terima kasih. Oke, Om Adi, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Teman-teman yang lain, mangga dilanjut. Final bantu dong Siling. Ambil makan ngomongnya. Boleh tanya dong, Om. Om Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma pengen tahu aja nih, apa sih yang ditawarkan Dev nih kepada koperasi-koperasi nantinya yang spesial gitu, yang istimewa sehingga para koperasi ini mau gitu bergabung. Itu aja Om. Makasih. Yang kita tawarkan yaitu aplikasi Om. Aplikasi di mana saat ini koperasi itu kalau memakai aplikasi dia akan membayar tahunan atau mungkin berapa tahun sekali gitu membayar biaya server. Sedangkan kita mungkin akan kita tawarkan mungkin dengan biaya yang sangat minimal, bahkan tidak ada iuran-iuran tahunan atau apa gitu untuk pemilihan server, itu tidak perlu karena kita memakai teknologi blockchain tadi gitu Om. Jadi saya rasa akan lebih meringankanlah beban koperasi, di mana saat ini koperasi mempunyai beban biaya operasional itu tinggi ya, sehingga SHU yang diperoleh oleh
para membernya itu semakin kecil gitu Om, kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih Om atas penjelasannya. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Penanya lagi ya, Om Adit. Silakan 2 pertanyaan lagi. Boleh bertanya lagi ya? Halo? Ya, silakan Bang Didi. Ya, mungkin teman-teman semua di sini juga pasti bertanya-tanya tentang mengenai masalah aplikasi Linusa, di mana aplikasi Linusa ini untuk digantungkan ke koperasi-koperasi lain. Nah, di sini pasti menuai pro dan kontra, ya, menuai pro dan kontra antara masing-masing koperasi. Nah, bagaimana supaya kita lebih jelas lagi bagaimana proyek ini bisa masuk ke dalam koperasi menyeluruh. Minta penjelasannya karena ini bukan untuk saya dan ini untuk semuanya. Silakan Om Adit. Keberatannya gimana ya, Mang? Karena ini kan aplikasi di custom. Aplikasi disesuaikan oleh aplikasi ini disesuaikan di mana koperasi tersebut mempunyai kebijakan seperti apa. Jadi di custom. Jadi tidak namanya koperasi Linusa untuk koperasi A gitu, tidak. Jadi nanti koperasinya tetap koperasi A di dalam aplikasi tersebut, sehingga nanti pun akan di custom simpanan pokoknya, simpanan wajibnya tidak akan sama gitu loh. Jadi kita tidak akan mempengaruhi otoritas dari koperasi-koperasi yang bergabung dengan kita gitu. Jadi mereka mempunyai otoritas masing-masing, hanya istilahnya kita menawarkan penyimpanan data secara blockchain, itu aja sebenarnya sih yang lebih ringkas sebenarnya gitu. Oke, kayak kemarin ada pertanyaan itu tentang mengenai masalah kan setiap koperasi sudah mempunyai server atau tadi dibilang sentral ya. Setiap tahun atau setiap ini kan bayar ke server tertentu. Nah, dengan adanya Linusa, dengan adanya sistem blockchain ini, apakah koperasi ini bisa mengambil keseluruhan Linusa ini, gitu Om? Maksudnya mengambil bagaimana ya? Karena sifatnya ini kan data, data itu bisa dimigrasi sebenarnya. Data apapun bisa dimigrasi, tetapi ini migrasinya ke blockchain kan. Jadi masing-masing nanti akan menjadi blockchain dan masing-masing akan mempunyai wallet kan, mempunyai kode blok sendiri-sendiri yang disebut wallet address gitu kan. Tinggal wallet address itu nanti didistribusikan ke masing-masing member untuk dia login ke aplikasinya gitu Om. Oke. Oh, jadi intinya semuanya nanti koperasi secara otomatis, koperasi-koperasi lain tuh secara otomatis dia tidak bergantung lagi ke koperasi tidak bergantung lagi ke server yang dulu dia pakai gitu ya Om. Jadi langsung ke sistem blockchain aja gitu. Gitu ya Om. Betul. Oke, siap. Memang seperti itu. Oke, terima kasih.
Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Izin Om Adit mau bertanya. Silakan Om. Saya mau nanya ini strategi marketing ya. Kan kalau saya lihat di yang token lain gitu ya, misalkan contohnya ada apa dia apa ya, kayak ngerekrut brand ambassador, public figure atau YouTuber atau apalah gitu lah di ya di luar sosial media yang akan diterbitkan oleh Linusa ya. Soalnya kan gini, project yang sangat bagus pun, tapi kalau masyarakat tidak mengenalnya, itu kan akan sulit juga untuk menyebar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ini kali ya apa masih jauh sih sebenarnya ya. Strategi mempertahankan demand gitu kan. Jadi kalau yang pernah saya tahu tuh ada apa ya? Ada kayak semacam anti apa ya kemarin? Anti dam gitu, anti dam ya. Mungkin boleh diceritain sedikit Om Adit. Terima kasih. Iya, tentu pasti dengan memakai brand ambassador itu yang tadi seperti disebut pasti ya pasti. Tetapi kita sebenarnya itu merangkaknya pelan-pelan karena tentu kan kita tidak mau terlalu gegabah dengan percepatan-percepatan sedangkan kita areanya bagaimana kita itu sekarang tuh bisa masuk diakui dulu lah tahapnya itu istilahnya bertahap kita dimasuk di PSC dulu kita bereskan dulu jangan sampai kita yang ini masih belum tetapi udah lari ke sana kemari padahal kita internalnya masih belum selesai justru kita akan stepnya internalnya dibenerin dulu semuanya secara sistem secara bagaimana fleksibilitasnya kita benahin nah sehingga kalau nanti kita gas ke dengan brand ambassador atau dengan media-media YouTuber dan sebagai apa ya namanya ya pendorong market artinya kita sudah siap nggak kelabakan mereka menanyakan apapun kita sudah menanyakan atau memakai fleksibilitas seperti apapun kita sudah siap seperti itu Om. Nah menanggapi dengan market dam tadi sebenarnya upayanya bagaimana si holder atau ini kan tetap mau menyimpan atau tidak menjual koinnya sebenarnya itu yaitu dengan progres dari project tadi terus bertahap akan dilakukan terus dipublikasi terus gitu kalaupun nanti mereka menjual pasti banyak yang akan membeli lebih banyak lagi sebenarnya itu yang harus kita arahkan sehingga pembelian lebih banyak daripada yang menjual yang nanti menjual menjadi menyesal karena proyeknya akan berjalan lebih baik gitu loh kalau andai kan mereka mau menghold dalam waktu 1 tahun kayak atau itu mungkin akan keuntungan akan lebih besar daripada hanya keuntungan sesaat pada saat menaik mungkin 100% mungkin udah cukup mungkin itu Om sebenarnya yang kita ini kan dengan apa publikasi project dan juga apa namanya ya proyeknya dijalankan lah pada intinya itu Om Saiful barangkali apakah jelas atau mungkin kurang silahkan dikoreksi atau bagaimana. Oh iya berarti ini ya Om Adit untuk mempertahankan demand-nya itu jadi seperti apa selalu mempublikasikan perkembangan proyeknya dan mungkin akan kemungkinan akan berkembang gitu ya Om Adit proyek-proyeknya ke depannya ya Om Adit. Betul Om Saiful. Jadi kita bagaimana membuat engagement terhadap para holder gitu. Kita kalau kita melakukan engagement terhadap para holder ini artinya membuat holder percaya bahwa koin ini tidak akan rakpul atau tidak akan scam. Itu aja dulu sebenarnya dengan kita membuat publikasi transparansi tentang project gitu aja sebenarnya itu Om sebenarnya. Tanpa itu pun rasa-rasanya kalau mau diapapun kalau dengan proyek tidak dijalankan pasti akan rakpul atau akan scam karena tidak akan rasa kepercayaan si holdernya pasti akan turun gitu banyak sekali koin-koin yang seperti itu kan udah banyak holdernya tetapi proyeknya nggak jalan ya akhirnya ambruk dengan sendiri ya harganya udah nggak kehitung udah sangat murah sekali akhirnya kan gitu.
Oke, Om Adit, terima kasih jawabannya. Sukses terus Linusa nih buat kita semua. Amin. Amin. Amin, amin. Siap. Oke, mungkin cukup Om Adit. Om Adit akan memberikan closing statement atau bagaimana? Silakan Om Adit sebelum kita akhiri. Oke, teman-teman semua, saya ya memang apabila teman-teman percaya dengan kita bahwa proyek ini akan berjalan dan kita bisa saling bahu membahu agar Linusa ini bisa diterima oleh masyarakat banyak dan progres dari proyek ini terus berjalan, dan juga tolong bantu kita dengan memasarkan Linusa Token dan juga menjadi holder dari Linusa Token, sehingga pada saatnya nanti apabila kita sudah masuk ke dalam CMC atau masuk ke dalam market, teman-teman holder akan menerima manfaat dan keuntungan yang luar biasa dari Linusa Token ini. Jadi mari kita perjuangkan bersama-sama Linusa Token ini agar menjadi aset masa depan kita dan menjadi sebuah legacy kepada pewaris kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Om Adit untuk semua hal yang sudah disampaikan hari ini. Dan yang pasti teman-teman semuanya, kita berharap apa yang menjadi proyek kita ke depan semoga dilancarkan, karena sekali lagi tujuan dari dibuatnya Linusa Token ini adalah kita bisa memberikan kebermanfaatan, itu yang pasti. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah percaya sampai detik ini untuk itu gitu ya. Dan yang pasti terus dukung, nanti ke depannya kita akan insya Allah akan ada LC berikutnya untuk menyampaikan proyek-proyek apa yang mungkin sudah kita jalankan bersama-sama. Itu yang paling penting gitu ya. Oke teman-teman semuanya, saya kira cukup ya untuk malam hari ini. Nanti bisa dilanjut di LC berikutnya atau mungkin di grup ada sesuatu yang masih pengen ditanyakan, nanti insya Allah Madit dan tim-tim semua bisa membantu untuk menjawabnya gitu ya. Baik, kalau dirasa cukup, terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Ya pastinya kita berdoa semoga apa yang kita buat ini, apa yang kita rencanakan ini, semoga bisa berjalan lancar dan yang pastinya memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita tutup pada kesempatan LC kesempatan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah bagaimana agama Islam, bagaimana agama lain, silakan berdoa kepada kita masing-masing. Kita bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi seperti tagline-nya Linusa, Linusa dan never ending teknologi. Terima kasih dari saya, Haji Syafa. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sampai ketemu lagi nanti di grup kita yang luar biasa. Tetap positif dan tetap menambah kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.